Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dakon Mas, dakwah dan kongkow Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek. Bersama saya Mas Rotun Khairiyah. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin Malik MA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat datang kembali ke MTSN 1 Trenggalek setelah hampir 55 hari beliau cuti melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, berkah doa dari semua warga Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek, perjalanan saya dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari berangkat kemudian ada di tanah suci sampai ke balik tanah air diberikan kesehatan dan kelancaran semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jamal, kali ini kita akan mengambil tema Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek menuju madrasah digital. Kita tahu saat ini era digitalisasi semakin berkembang pesat. Mau tidak mau, madrasah harus mengikuti perkembangan zaman. Kita dituntut untuk mempersiapkan siswa agar melek IT, bijak dan terampil dalam menggunakan sosial media. Terutama kita ingat pesan Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai zamannya karena mereka hidup pada zamannya bukan zamanmu. Selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek, bagaimana pandangan Bapak terkait dunia digital saat ini, terutama di kalangan anak muda, khususnya siswa-siswi MTSN 1 Trenggalek? Menurut saya, keberadaan digital dalam dunia pendidikan, terutama di madrasah, ini menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bahwa madrasah itu juga tidak boleh ketinggalan. Bahkan kalau kita usahakan, madrasah harus selalu di depan. Nah, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun apapun terutama terkait dengan masalah digitalisasi ini. Karena apa? Seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa anak-anak kita itu harus kita bekali dengan pengetahuan yang jauh lebih baik. Kita persiapkan untuk menyongsong masa depan mereka. Karena apa? Masa depan mereka, masa yang akan mereka hadapi itu jauh berbeda dengan zaman kita ini. Sehingga banyak bekal yang harus diikuti. Terutama karena sekarang dunianya itu adalah sudah sangat bukan asing lagi dengan digital, bahkan digital ini menjadi sebuah keharusan dalam percaturan dunia ini, maka anak-anak pun juga harus kita siapkan semaksimal mungkin agar mereka nanti siap untuk tetap eksis di zamannya. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di masa yang akan datang. Tanpa itu justru mereka akan ketinggalan zaman, mereka akan tidak memberikan manfaat apa-apa, atau mungkin dalam hal yang lain anak-anak ini kalau tidak dibekali dengan digitalisasi mereka akan ketinggalan ilmu pengetahuannya, kemudian keterampilannya, dan mereka akan hanya menjadi objek dari suatu pembangunan lah atau suatu kegiatan apapun di negara ini. Paling tidak anak-anak disiapkan untuk berperan pada masa. Harus itu menjadi sebuah keharusan. Bahkan kalau saya mengatakan menukil sebuah kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi wa wajibun. Kalau digitalisasi ini adalah menjadi sebuah tuntutan di zaman yang akan datang, maka ini menjadi sesuatu yang wajib bagi kita untuk membekali anak-anak dengan dunia digital. Meskipun hal-hal yang sifatnya dasar itu tidak boleh ditinggalkan. Kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan itu tetap menjadi pondasi yang utama. Gitu. Oke. Baik Pak Jamal, terkait dengan program digitalisasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek, kedepannya pinginnya seperti apa? Atau mungkin ada program jangka panjang? Ya,
Kita ini kan masih juga proses untuk selalu menyiapkan agar nanti semuanya itu betul-betul siap. Nah, kita programkan, kita anggarkan, kita rencanakan bagaimana keberadaan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek ini nanti terkait dengan masalah digital. Kita persiapkan uborampennya, termasuk juga kita persiapkan sumber daya manusianya. Dalam hal ini adalah tenaga kependidikannya harus kita siapkan, karena kita kepingin madrasah kita ini MTS Negeri 1 Trenggalek yang sudah masyhur dikenal masyarakat sebagai madrasah pilihan utama dan pertama dan madrasah model, maka keberadaan MTS 1 ini dalam kaitan dengan masalah digital harus tidak boleh ketinggalan dengan yang lainnya. Kita harus update terus semuanya. Baik itu nanti yang terkait dengan apa itu sarana prasarananya, insya Allah seperti itu. Oke, sampai saat ini sejauh mana MTSN 1 Trenggalek yang telah mengembangkan digitalisasi di madrasah? Ini dalam beberapa titik di kegiatan madrasah ini, mungkin dalam sisi manajemen aja atau mungkin di sisi administrasi pelayanan umum, alhamdulillah kita juga sudah menggunakan sistem digital ini. Kemudian juga di dalam pembelajaran, saya lihat alhamdulillah Bapak Ibu guru ini juga sudah banyak yang selalu menggunakan IT untuk pelayanan ini, termasuk anak-anak pun di dalam pembelajarannya kan juga seperti itu. Baik, nanti kita juga seluruh kebutuhan yang memang itu menyangkut peningkatan untuk bisa menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan ini juga akan kita penuhi, termasuk nanti perpustakaannya bagaimana lebih bagus lagi, termasuk perpustakaan digitalnya itu seperti itu. Kemudian kita harapkan nanti seperti pelayanan di kelas itu pun juga harus semuanya seperti itu. Berarti sarprasnya kita siapkan, tapi terlebih dahulu SDM dari Bapak itu harus. Kenapa? Jangan sampai kita sudah ada fasilitas tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Baik Pak Jamal, di MTSN 1 Trenggalek kita tahu bahwa banyak siswa yang memiliki potensi di bidang digital atau IT. Nah, apa mungkin media ataupun juga wadah atau fasilitas yang sudah disediakan oleh madrasah untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak ini? Jadi begini, kita ini alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa madrasah kita ini alhamdulillah semakin hari dipercaya oleh masyarakat. Dan itu pun juga tidak lepas dari fungsi IT ya, digitalisasi. Nah, masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada kita ini pada akhirnya kita ini bisa memilih siswa yang memang sudah punya potensi-potensi dan didukung oleh orang tuanya. Nah, ketika mereka ini sudah didukung oleh orang tuanya, bahkan anak-anak ini sudah punya modal dasar tentang IT, maka pihak madrasah ini pun juga akan memfasilitasi agar potensi dasar yang sudah dimiliki oleh anak-anak ini bisa lebih berkembang. Selain memang mata pelajaran IT itu ada atau TIK itu ada, tapi di banyak kegiatan ya di madrasah ini juga sudah kita arahkan untuk ke sana. Termasuk kita juga sudah tahun kedua ini kita membuka kelas peminatan untuk anak-anak yang program khusus untuk digital atau istilahnya multimedia kelas atau kelas digital. Dan kemudian pada kegiatan-kegiatan yang lain ini pun juga seperti itu. Anak-anak kita berikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuannya di dalam digital ini. Dan ternyata kita patut bersyukur sekali lagi, anak-anak luar biasa juga dan Bapak Ibu gurunya juga semangat meskipun ini belum secara menyeluruh begitu. Baik Pak Jamal, kalau kita lihat potensi siswa sudah berkembang dan juga ada wadah. Nah, kalau untuk tentunya harus diimbangi dengan ini tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, strategi apa yang sudah dilakukan selama ini untuk meningkatkan kemampuan IT baik itu untuk tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan? Terkait kemampuan Bapak Ibu guru, tenaga pendidik atau tenaga non kependidikan di MTS ini memang menjadi sebuah keharusan bahwa mereka harus mampu untuk itu.
karena itu juga menjadi sebuah tuntutan baik untuk kepentingan mereka sebagai pegawai. Ini kan sudah tidak ada lagi sekarang itu berbasis kertas atau sudah mulai kita tinggalkan. Nah, untuk meningkatkan ini ada yang sifatnya itu meningkatkan secara individual. Artinya bahwa sebagian besar Bapak Ibu guru ini kan sudah mendapatkan tunjangan profesi. Maka di bawah tunjangan profesi itu bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi atau kebutuhan pribadi, tetapi itu juga sekali lagi adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, terutama yang saat ini mungkin di dalam dunia digital ini mereka harus paham. Nah, ini terserah Bapak Ibu itu mau belajarnya secara melalui lembaga resmi ya, katakanlah atau kursus keluar, atau bisa belajar kepada teman-teman yang ada di madrasah ini karena fasilitas kita juga sudah siapkan. Selain itu di madrasah ini kan dari anggaran DIPA itu kan ada untuk pelatihan peningkatan kualitas guru. Alhamdulillah semester yang lalu itu juga sudah ada workshop atau diklat untuk Bapak Ibu guru untuk pemanfaatan IT sebagai sumber belajar dan media juga sebagai media pembelajaran untuk ini, dan juga menjadi media informasi dan mencari pengetahuan Bapak Ibu guru semuanya. Kita tahu bahwa di lingkungan madrasah mungkin sudah tidak asing lagi dengan dunia digital yang sudah dilakukan. Namun kiranya kita juga perlu mensyiarkan dan juga mungkin menularkan praktek baik ini untuk bisa dikonsumsi khalayak umum. Nah, agar bisa memberi manfaat secara luas dan tentunya sesuai dengan jargon madrasah bahwa pingin madrasah kita adalah madrasah maju, bermutu dan mendunia. Nah, strategi apa yang akan dilakukan Pak Jamal? Untuk tahapan awal kita buat dulu, kita kondisikan dulu bahwa agar keluarga yang ada di dalam ini di MTS 1 ini betul-betul juga sudah siap, sudah mampu. Nanti kita secara bertahap akan menularkan keberadaan dan juga media yang kita miliki ini agar masyarakat yang berada di Trenggalek ini itu bisa menikmati juga. Nanti secara bertahap mungkin dari wali murid, kemudian juga dari tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di bawah kita. Dalam arti ini adalah di tingkat SD atau di tingkat MI. Ini nanti kita akan menjadikan ikut memberdayakan mereka untuk bisa meningkatkan apa? Ketika madrasah ibtidaiyah sekolah dasar itu mempunyai guru-guru yang mempunyai kemampuan IT, tentu ini nanti juga akan dampak positifnya juga akan kita rasakan. Kenapa? Mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Lah setelah itu kan anak-anak mereka juga mau masuk ke MTS. Berarti ini kan kita sudah punya modal. Jadi bukan dari nol, tapi mereka sudah itu dasar-dasarnya sudah. Dan memang nanti juga kita juga akan selalu membangun jaringan komunikasi dengan instansi dan yang lain. Mungkin ada kalanya kita juga belajar, ada kalanya kita juga menularkan ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait dunia digital ini kepada masyarakat. Gitu. Terima kasih Pak Jamal. Mungkin sahabat Dakon Mas sudah banyak menerima bahwa MTSN 1 Trenggalek siap menuju madrasah digital. Nah, satu closing statement untuk ini, saya mohon Pak Jamal untuk memberikannya. Mari kita semua selalu meningkatkan, mengupgrade diri kita untuk menyosong masa yang akan datang. Dalam hal ini yang saat ini menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi kita adalah kemampuan dalam dunia informasi dan teknologi atau digital. Ketika kita tidak mengikutinya, maka kita akan tertinggal oleh mereka dan kita akan hanya menjadi objek dari semua hal itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Jamal yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Saya Masratun Khairiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.